Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita masuk minggu yang disebut dengan Minggu Kentate. Artinya, nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Kiranya keselamatan yang dari Tuhan senantiasa menjadi nyanyian baru bagi hidup kita senantiasa. Sungguh perbuatan-perbuatan-Mu Tuhan senantiasa menjadi nyanyian baru bagi hidup kami. Kita memuji Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 4, Hai Mari Sembah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilan di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu.
Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Hukum Taurat Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini tertulis di dalam hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Demikian dikatakan, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu,
karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387. Ku heran Allah mau memberi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai ayat 22. Kita membacanya secara responsoria. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia di dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhatian bersama-sama nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk, mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari janjiku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu.
karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan nista mereka dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hati. Amin. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta Jemaat Minggu 10 Mei tahun 2020. Warta yang pertama, nama Minggu. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu Kantate dengan tema menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Warta yang kedua, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ananda terkasih Gabe Rosano Sagala pada hari Jumat tanggal 2 Mei tahun 2020, tutup usia 8 tahun. Anak dari keluarga Ridwan Sagala, Ibu Rosmaida Borumarpaung. Alamat Harapan Indah 2, Klaster Taman Puspa, Blok HO5 nomor 16, Wik 3, Wilayah 4. Kiranya Tuhan menguatkan dan menghibur keluarga yang ditinggalkan. Warta yang ketiga, Jemaat Pindah Wik. Mulai hari ini, Minggu 10 Mei tahun 2020, keluarga Belman Herianto Raja Guguk, Ibu Yusiana Borutapu Bolon dengan 1 orang anak pindah menjadi anggota Jemaat Wik 3 Wilayah 1. Alamat saat ini Jalan Salak 1, Blok RN nomor 7, Harapan Indah. Sebelumnya anggota Jemaat Wik 3 Wilayah 3. Warta yang keempat, ibadah minggu dan ibadah rumah tangga. Sehubungan dengan perkembangan kondisi masa kini terkait penyebaran virus COVID-19 di negara Indonesia, maka pertanggiangan Wik-Wik hari Selasa tanggal 12 Mei 2020, ibadah Minggu 17 Mei 2020 atau Minggu Rogate, ibadah anak sekolah Minggu 17 Mei 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing warga jemaat. Acara ibadah akan di-share atau dibagikan melalui WA Group Wik-Wik yang ada. Warta yang kelima, Posko Tanggap Bencana Peduli Kasih COVID-19. Penyaluran bantuan bencana peduli kasih COVID-19 tahap 3 yang dilaksanakan dengan berkolaborasi antara Dewan Diakonia dan Dewan Marturia dengan melibatkan panitia orientasi pelayanan Zending yang telah terbentuk akan dilakukan pada hari Senin 11 Mei 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 14.00 WIB, tempat Gereja HKB Pejuang. Diminta kepada jemaat yang terdaftar sebagai penerima bantuan peduli kasih ini dapat mengambil sendiri sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6. Surat pastoral dari Prayeses HKBP Distrik 19 Bekasi dapat kita lihat pada lampiran warta jemaat. Ketujuh, penutup. Demikian warta jemaat minggu ini yang dapat kami sampaikan. Warta keuangan dapat kita baca di warta yang telah dibagikan oleh Situa Wik-Wik melalui media sosial WA Group Wik-Wik. Bagi jemaat yang ingin menyampaikan permohonan doa, dapat menghubungi nomor telepon seksi Zending HKBP Pejuang yang tertera pada warta informasi lainnya. Pendeta dan para halado mengucapkan selamat kepada jemaat yang berulang tahun dan jemaat yang memperingati hari pernikahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Di balik duka mana
Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhanmu. Jauhkan takut putus asa, walau jalanmu gelap, berteguh kepercayaan dan langkahmu bertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya dari kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhanmu. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh, di balik duka menanti kami kasih Tuhanmu. Marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling Nang Merdu, sembarin kita mengumpulkan persembahan yang pertama. Gembala bersuling nang merdu, membimbing aku pada air terang, dan memberikan aku berteduh. Di padamu ku kejam berkenan, oh gembala aku itu Tuhanku, membuat aku tenang berdiri, mengalirkan sungai kasih-Mu, kuasa damai selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12. Mulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mari kita ikuti pembacaan firman-Nya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawanya, mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena
iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Saudara jemaat Tuhan, kita telah menjalani 8 minggu berdiam serta beribadah di rumah karena COVID-19. Tentu kita merasa berbagai kerinduan di dalam hati kita masing-masing. Kita merasa rindu beribadah di gereja bersama keluarga dan teman-teman kita. Kita merasa rindu suasana kantor kita atau pekerjaan kita. Anak-anak kita rindu belajar di sekolahnya, dan banyak juga kerinduan yang kita rasakan. Kita juga mengalami pergumulan secara ekonomi. Kita juga mengalami pergumulan secara sosial akibat wabah COVID-19 ini. Namun, yakinlah, bersama Tuhan kita dapat melaluinya semuanya. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus dan beriman kepadanya, marilah kita mematuhi anjuran pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan menjalankan protokol kesehatan, mematuhi aturan PSBB, stay at home, beribadah di rumah, hindari kerumunan, jaga kesehatan dan pola makan, jaga jarak, memakai masker apabila keluar rumah, rajin cuci tangan, dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, saya teringat dengan nyanyian anak sekolah minggu. Saya akan menyanyikannya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan Tuhan Yesus, yakinlah badai pasti berlalu. Wabah virus COVID-19 ini akan berakhir dari muka bumi ini, dan kita akan memperoleh keselamatan karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Ada amin? Saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kitab Wahyu mengungkapkan penglihatan Yohanes sewaktu dia dibuang ke Pulau Patmos pada zaman Kekaisaran Domitianus. Dalam penglihatannya, Yohanes menyaksikan perang antara iblis yang disebut di dalam ayat 7, yaitu naga dan malaikat Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam perikop kita kitab Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai 12 ini dikatakan bahwa setelah iblis dikalahkan, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat yang telah jatuh, maka terdengarlah suara yang nyaring dari surga. Suara tersebut berkata bahwa sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan perintah Allah kita dan kekuasaan Dia yang mengurapinya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kristus telah menang. Kristus telah mengalahkan iblis. Keselamatan, kekuasaan, kerajaan Allah, dan kuasa pemerintahan Kristus telah nyata hidup di dalam kehidupan kita. Dalam Wahyu
pasal 12 ayat 10 dikatakan bahwa iblis telah mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah Bapa. Akan tetapi melalui kematian, melalui kebangkitan Yesus Kristus, maka Yesus memproklamirkan kemenangannya atas maut. Itulah sebabnya saudara-saudara jemaat Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa iblis telah dikalahkan dengan 2 senjata. Satu adalah darah anak domba yang menebus dosa kita manusia. Yang kedua dikatakan oleh perkataan kesaksian-kesaksiannya. Yang pertama tadi darah anak domba. Kita tahu sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sudah percaya dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, untuk menebus kita. Sama seperti darah domba di masa perjanjian lama sebagai penebus dosa atas kesalahan bangsa Israel. Maka juga di dalam perjanjian baru, darah anak domba Allah yang tercurah untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Iblis tentu telah dikalahkan oleh kuasa darah anak domba Allah tersebut. Saudara jemaat Tuhan, yang kedua dikatakan tadi oleh perkataan kesaksian mereka. Terkait dengan ayat 11, yaitu kesaksian hidup yang benar di mata orang-orang yang tidak lagi mengasihi nyawanya sendiri. Ayat 11. Kita melihat saudara jemaat Tuhan, teladan dalam jemaat mula-mula yang mengalami aniaya dan penderitaan yang begitu hebat. Mereka tidak hanya mati demi iman kepada Yesus Kristus, tapi mereka dianiaya secara fisik dan psikis. Mereka dipukul, mereka ditelanjangi, harta mereka dirampas, kewarganegaraan mereka dicabut, anak-anak mereka dibunuh di depan mata mereka sendiri, disiksa secara kejam, dikuliti, dibakar hidup-hidup. Apakah dalam penderitaan atau aniaya tersebut mereka kemudian menyampaikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik dan menjawab doa mereka? Ia membuat mujizat dan melepaskan dari penderitaan. Hidup saya selalu nyaman karena atas berkat-Nya saya membeli banyak barang. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tentu tidak seperti itu kesaksian mereka. Kesaksian mereka adalah kesaksian yang nyata. Bahwa ketika mulut mereka sudah tidak sanggup berkata-kata lagi, ketika dalam saat-saat terakhir menjelang kematian mereka akibat tebasan pedang, digantung di kayu salib, akibat kobaran api, atau akibat binatang buas yang akan mencabik-cabik mereka, mereka tidak takut. Mereka tidak menyangkal iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka justru menyanyikan pujian kepada Allah. Beberapa dari antara mereka justru mengucapkan kata-kata berkat dan mengampuni orang yang membunuh mereka. Itulah kesaksian yang seharusnya kita pegang dalam kehidupan kita. Mereka hidup dengan benar dalam kesucian hidup dan tetap percaya kepada Allah sekalipun mereka menderita dianiaya di tengah-tengah kehidupannya. Sangat berbeda dengan kebanyakan orang. Doa yang diucapkan orang Kristen di masa-masa kini, di mana mereka menuntut Allah supaya menjawab doa mereka dengan berkata bahwa Allah itu baik dan kebaikan Allah hanya diukur dari doa-doa yang dijawab. Dan sebagian besar isi doanya hanyalah pemuasan keinginan dan hawa nafsu. Seperti ingin dapat uang banyak, ingin dapat istri cantik, ingin segera naik jabatan atau pangkat, ingin memiliki rumah atau mobil yang baru dan bagus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika anak Allah menang atas kuasa iblis,
maka iblis dilemparkan ke bumi. Iblis pun tahu bahwa waktunya telah singkat. Tentu iblis ingin dapat menyesatkan sebanyak-banyaknya orang supaya mereka melawan Allah dan kerajaan Allah. Tidak heran, iblis mencoba menyesatkan banyak orang percaya di waktu singkat. Itu tadi ayat 12. Penyesatan bisa datang melalui aniaya atau penderitaan. Atau dengan harapan orang percaya akan murtad karena penderitaan itu. Ada juga dengan godaan dosa. Banyak orang, ada orang yang korupsi, ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada orang yang membunuh. Dan bahkan dengan godaan harta dan kenikmatan dunia, sehingga mereka merasa masih berstatus sebagai orang percaya, tetapi hati mereka sudah terikat dengan dunia ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah menang. Tetapi kemenangan kita baru akan terlihat ketika kita mengakhiri hidup kita nantinya. Apakah kita sudah memilih apa yang benar di dalam hidup kita dan menjauhi apa yang salah? Apakah sepanjang hidup kita kehendak Allah sudah kita lakukan dengan sempurna atau seturut dengan firman Tuhan? Ketika Tuhan memerintah kita untuk menjadi saksi sampai ke ujung bumi, itu berarti bahwa di mana kita berada, kita harus tetap menjadi saksi Tuhan yang benar. Sehingga setiap orang yang lain melihat kehidupan kita akan mempermuliakan nama Allah. Kita menjadi saluran damai sejahtera. Berjuanglah supaya kuasa kemenangan Tuhan Yesus juga dapat kita kenakan di dalam setiap kehidupan kita. Hingga saat nantinya kita didapati sebagai pribadi yang layak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, firman-Nya pada hari ini, dalam minggu ini menyapa kita di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan karena pandemi COVID-19 ini. Mungkin setiap zaman memang memiliki perbedaan atau pertarungannya sendiri. Namun seperti Kristen abad pertama, ketika pun harus berani melihat kemenangan di masa depan, Allah berjuang bersama kita, bersama seluruh masyarakat dan pemerintah di dunia ini agar pandemi ini segera berlalu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama minggu kita adalah kantate. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan keselamatan, kekuatan, dan kasih Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk taat mengikuti anjuran pemerintah dan para tugas medis dalam melawan COVID-19 ini. Kita nyanyikan nyanyian kepercayaan kita bahwa kuasa darah anak domba akan memberkati kita dan menyembuhkan kita dan kawan-kawan kita yang terinfeksi COVID-19. Ingatlah buku ND HKBP 117 yang diciptakan oleh Martin Luther. Gok begu portivion nanaing mangmolgak hita dang tung mabiar hita ay komonang do hita bahinon ni tuhata. Ino nagabityo bota alani, mari kita saling menghormati, saling menghargai, saling menopang, dan saling mendoakan. Dan di sana kuasa Tuhan akan selalu memberkati kita. Kiranya kita dimampukan untuk menyanyikan kemenangan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu, bahwa kemenangan telah kami terima dari Engkau. Kau telah mengalahkan kematian dan bangkit. Dan kami telah menerima berita sukacita dari firman-Mu, bahwa kami akan selalu setia
dan suri teladan di dalam kehidupan kami. Kiranya mampukan kami menjadi pelita dan mampukan kami berkantate, menyanyikan nyanyian baru dalam Tuhan. Kiranya berkati jemaat-Mu. Kiranya Engkau menyapa mereka di setiap ibadah pada hari ini, di tengah-tengah keluarga mereka. Tuntun mereka Tuhan. Yang berduka Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam pergumulan kiranya Tuhan hadir memberikan solusi di setiap kehidupan mereka. Kiranya kami serahkan pergumulan setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga negara kami. Berkati juga dunia ini. Kiranya bisa melalui wabah virus COVID-19 ini. Kuatkan negara kami. Teguhkan para medis, supaya mereka mampu melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, pujian kami, hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 302, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, bela hatinya, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pendeta dan penetua HKBP Pejuang mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesedihan